Nah, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan rotib ini. Apa betul kalau membaca rotib kemudian wajahnya bisa menjadi glowing? Nah, di internet itu sampai dikasih contoh wajah perempuan sebelum membaca rotib yang gelap, lalu setelah baca rotib dia menjadi terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas satu persoalan yang lagi ngetren, yang lagi viral di dunia maya. Ada yang menawarkan di internet kalau mau ikut di dalam kelompoknya, kemudian rutin membaca rotib. Apakah itu rotib al-haddad atau rotib al-atos, maka dijamin nanti akan glowing. Nah, ini ibu-ibu pasti suka tawaran menjadi glowing. Memang yang jadi target ibu-ibu, perempuan. Saya yakin kalau yang bapak-bapak nggak tertarik, ya, malah takut kalau glowing nanti malah justru menjadi aneh. Nah, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan rotib ini. Apa betul kalau membaca rotib kemudian wajahnya bisa menjadi glowing? Nah, di internet itu sampai dikasih contoh wajah perempuan sebelum membaca rotib yang gelap, lalu setelah baca rotib dia menjadi terang. Itu kan dibolak-balik bisa saja, gambar ya, foto. Nah, begini, rotib ini kalau kita baca secara rutin dan terus-menerus, dia akan menjadi wirid. Makanya orang kalau membaca bacaan tertentu secara terus-menerus, itu dia sedang wiridan. Wirid lalu menjadi wiridan. Seperti halnya sholawat menjadi sholawatan, Jumat menjadi Jumatan. Artinya kalau orang wiridan itu berarti dia sedang membaca atau melaksanakan wirid. Nah, apa yang dimaksud dengan wirid? Wirid itu berasal dari bahasa Arab. Waroda itu sampai, telah datang. Waroda yaridu, wardan. Misalkan ada kalimat waqad waroda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya telah datang informasi, berita, kabar, telah sampai kepada kita berita, kabar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi waroda yaridu wardan bisa juga menjadi masdar wurud, al-wurud itu yang ada asal usulnya, yang berasal. Misalkan begini, kalau sebab musabab turunnya Al-Quran itu disebut dengan asbabun nuzul, ya. Ini kita punya santri namanya nuzul. Nggak tahu, nanti perlu ditanya asbabnya apa itu. Kok tanpa asbab? Tapi kalau sebab musabab lahirnya, munculnya sebuah hadis, ucapan, perkataan Kanjeng Rasul, itu disebut dengan asbabul wurud, ya, bukan asbabun nuzul. Untuk bisa mengetahui sebab musabab munculnya
sebuah hadis itu kita bisa mempelajari di dalam kitab Asbabul Wurud. Artinya apa? Sebab musabab sampainya, datangnya ucapan Nabi yang disebut dengan aqwalun Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, artinya wirid itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan dengan membaca doa dan zikir. Maka kalau yang dibaca bukan doa dan zikir, bukan wiridan. Ya. Koran, ya. Atau yang dibaca WA. Itu tidak bisa. Ini saya sedang wiridan WA. Sedang wiridan Facebook, tidak boleh. Ya, wiridan berarti membaca doa dan zikir. Nah, ratib, baik ratib Al-Atos yang disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, atau ratib Al-Haddad yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu akan menjadi wiridan kalau kita baca secara rutin dan terus-menerus. Ya. Isinya apa? Isinya doa dan zikir. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Sebetulnya wirid itu substansinya adalah berdoa dan berzikir secara rutin. Kalau tidak secara rutin, maka dia bukan wirid. Doa, kita mungkin berdoa, memohon, meminta sesuatu. Karena doa itu artinya zikrun wa su'alun wa inabatun wa taqarrubu bil qalbi ilallah ma'al khusyu' wal istiqanah wa tadarru'. Doa. Doa itu tidak hanya sekedar meminta, tidak hanya sekedar memohon, tetapi juga mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau kita berdoa tetapi hati kita jauh dari Allah, itu berarti keluar dari substansi doa. Malah Imam Nawawi melanjutkan ma'al khusyu' wal istiqanah wa tadarru'. Harus dengan khusyuk, dengan tenang. Tidak bisa baca doa sambil lari-lari, sambil main badminton, sambil main pingpong. Ya, itu berarti melecehkan doa. Kita tidak menganggap serius permohonan kita yang notabene ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa. Nah, kalau itu kita baca secara rutin dan terus-menerus doa itu, maka dia akan menjadi wirid. Menjadi wiridan kita. Doa. Lalu apa yang dimaksud dengan zikir? Tadi kan saya sebutkan doa itu wirid, bukan wirid. Ratib itu berisi doa dan zikir. Ya. Tetapi doa oleh Imam Nawawi dijelaskan tidak hanya sekedar su'alun, permintaan. Kita membaca tasbih, kita membaca alhamdulillah, tahmid, kita membaca tahlil la ilaha illallah, itu juga yusamma du'aan. Tasbih yang kita ucapkan, tahmid yang kita ucapkan, tahlil yang kita baca, itu juga disebut dengan doa. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Salafun as-saleh, orang-orang alim dahulu itu menyebut doa ini sebagai doaul karbi. Doa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi ketika Nabi sedang mengalami masalah,
sedang gelisah, sedang menderita, ada satu persoalan, sedang menghadapi cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama aulia dahulu itu selalu ketika sedang menghadapi persoalan, problem, dia baca ini, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doaul karbi. Ini kalau kita baca secara rutin, ini doa. Ini kalau kita baca, di sini tidak ada permintaan, di sini tidak ada satu kalimat pun yang bersifat meminta, memohon sesuatu, tidak ada. Tapi ini dia sebut sebagai doaul karbi. Ya, nah dengan begini kita jadi jelas. Selama ini mungkin pemahaman kita sebagai orang awam yang namanya doa itu memohon, memang. Tetapi makna hakiki doa itu lebih dari sekedar su'alun. Tetapi juga ada kalimat yang tidak bersifat memohon. Memang kalau kita kaitkan dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, panggillah namaku, berdoalah, memintalah kepadaku maka aku akan kabulkan, itu berarti permintaan. Ya, tapi di dalam doaul karbi tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ya, wirid doa. Yang terakhir zikir. Kata Rasulullah SAW, afdalul a'mal zikrullah. Sebaik-baiknya amal itu adalah zikir. Zikir itu dzakaro yadkuru dzikron, mengingat. Artinya zikir berarti mengingat, menyebut, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia disebut sebagai amal yang terbaik, amal yang paling baik, zikir? Rasulullah SAW itu pernah ditanya, su'ila an ayyil a'mali ahabbu ilallah azza wa jalla. Rasulullah pernah ditanya, perbuatan amal apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillahi azza wa jalla. Amal yang paling baik adalah ketika engkau wafat, lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seperti yang pernah kita pelajari, yang saya jelaskan, tidak bisa kita hanya mengharapkan atau jaga-jaga nanti ketika wafat kita berzikir kalau lidah kita tidak terbiasa dengan zikir. Ya, kan saya pernah cerita, ada orang yang gila dengan sepak bola. Pertandingan dari kelas kelurahan sampai dunia dia tonton, dan selalu senang dengan teriak-teriak gol, gol. Begitu mau meninggal, dibimbing supaya zikir, itu yang keluar adalah gol, gol, cek langsung mati. Apa yang terucapkan menjelang mati, ya apa yang biasa dia ucapkan. Maka jangan suka mencaci maki orang, misui orang, ya. Bisa-bisa kalau gol gitu saja masih lumayan ya. Orang gila bola itu yang mendapatkan manfaat pemainnya, pelatihnya, sponsornya. Ya, tapi kalau kita gila sholawat dan gila zikir, kita akan mendapatkan manfaat dari sholawat dan zikir gitu. Nah, zikir dalilnya banyak sekali, dalilnya terlalu banyak malah, baik itu dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun dalil yang ada di dalam hadis-hadis sahih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, isi dari rotib itu doa dan zikir. Ada yang bersifat memohon, ada yang bersifat tahmid, tasbih, tahlil dan seterusnya. Tetapi penyusun kedua rotib ini tidak pernah berniat ketika menyusun ini supaya orang yang membacanya menjadi glowing. Kalau
tujuannya disusun. Rotib itu artinya susunan, sistematika. Nah, apa yang ada di dalam rotib itu sebetulnya oleh penyusunnya disusun sedemikian rupa sehingga semuanya kena. Yang doa-doa yang penting, zikir yang penting. Kalau ditujukan hanya untuk supaya orang bisa glowing, yang baca cuma ibu-ibu. Feril nggak baca, imam apalagi, nggak akan baca. Ya, iya. Karena imam baca rotib berapa ribu kali pun ya nggak akan glowing gitu. Nah, kalau rotibul haddad itu karena waktu itu kisahnya ada orang yang meminta kepada Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, karena di kelurahannya lah katakan gitu ya, karena di daerahnya itu ada banyak kejahatan. Maka kemudian Habib Abdullah menyusun rotib ini, dan alhamdulillah setelah komunitas yang di situ membaca rutin rotib, hilang semua kejahatan yang ada di daerah itu. Alhamdulillah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah baik rotib al-Atos maupun rotib al-Haddad itu disusun, diharapkan kita membaca secara rutin tanpa ada embel-embel untuk apa dan untuk bisa apa atau untuk menjadi apa. Itu ciri khas dari aurat, jamaknya wirid ya. Jamaknya wirid itu aurat. Ciri khas dari aurat Thariqah al-Alawiyah itu tidak mentarget kalau kita membaca ini kita akan bisa ini. Kalau kita membaca ini kita akan bisa mendapatkan ini. Tidak ada target-targetnya. Ya. Oleh karena itu biasanya jumlah wirid yang dibaca di dalam rotib al-Atos maupun al-Haddad nggak banyak. Tahlil misalkan di rotib al-Atos berapa tadi? 40 kali. Di rotib al-Haddad 50 kali. Ya. Nah, kalau di pagi hari kita kan rutin membaca wirdul latif. Ya. Agak lebih panjang sedikit dibandingkan rotib al-Haddad. Sama wirdul latif juga yang menyusun Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Semua doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi agar dibaca waktu pagi hari ada semua di dalam wirdul latif. Kita tidak susah, kita tinggal baca. Kita tidak perlu lagi bingung ini baca yang mana. Ya, sudah semuanya tercakup. Semuanya tercover di dalam wirdul latif. Nah, itu menjadi wirdul latif kalau kita baca secara rutin. Kalau tidak secara rutin, dia menjadi doa biasa. Dia menjadi zikir biasa. Makanya Habib Abdullah memberikan namanya dengan memberikan nama tadi itu dengan wirdul latif supaya dibaca rutin setiap pagi. Dan alhamdulillah kita rutin setiap habis subuh membaca wirdul latif. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian ada yang menawarkan dengan membaca rotib al-Atos atau al-Haddad bisa menjadi begini dan begini, menurut saya itu adalah komersialisasi dari rotib al-Atos maupun al-Haddad. Ya namanya komersial ya. Mudah-mudahan saya berharap Anda semua tidak tertarik dan terpercaya atau terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang seperti itu, karena biasanya mahal itu biayanya. Ya, mahal. Dan kalau tidak terbukti, ya uang tidak kembali. Ya, gitu. Kalau memang ada yang menawari, buktikan dulu. Kalau terbukti, ya, tapi tidak akan terbukti. Terimalah apa yang menjadi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan orang Afrika suruh baca rotib sampai kiamat pun, ya tetap kulitnya hitam, tidak akan glowing. Karena glowing itu identik dengan putih atau kuning dan sebagainya. Tapi kalau kita rutin membaca rotib al-Atos atau al-Haddad, insya Allah hati kita yang akan glowing. Nah itu jauh lebih penting. Tidak perlu bayar, udah tinggal diamalkan rutin setiap ba'dal maghrib
atau setiap ada subuh. Ya, insya Allah. Dengan begitu, karena tadi kan taqarrub ilallah, ya, doa salah satu esensi dari doa dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang selalu kita baca dengan wirdul latif, dengan rotib al-atos dan al-haddad, tidak usah dengan mengikuti bayar ya mahal-mahal. Kita berharap hati kita yang glowing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.